takut, apalagi kalau anaknya sampai dirawat di rumah sakit kan, selain biayanya lebih, itu kan juga harus pisah sama anaknya, cuma bisa store ASI aja setiap harinya, pasti kan nelongso gitu kan. Ini gratis Bu, sampai bayi berat badannya normal. Iya, tadinya mas saya udah bingung, kalau beli di mana, terus duitnya dari mana juga. Pertamanya tahunya itu inkubator, terus ternyata ada juga fasilitas fototerapi, jadi lebih membantu. Mudah-mudahan dengan bantuan inkubator gratis ini dedenya bisa sehat, bisa kuat, bisa pulih seperti anak-anak yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat saya dan keluarga. Terima kasih. Iya Bu, gimana perasaan Ibu waktu dapat inkubator Bu? Alhamdulillah senang banget Pak. Jadi ya gratis kok, nggak dipungut biaya, jadi nggak usah takut atau nggak usah merasa ini penipuan atau gimana, nggak, gratis tanpa dipungut biaya. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda ingin bahagia, gitu kan, mencoba bahagiakanlah orang lain. Di saat Anda melihat orang lain bahagia, Anda pun ikut bahagia. Begitu.
Oke, barangkali kita langsung mulai saja karena semua selamat datang Pak Ben. Ya, barangkali kita mulai saja karena di sini semua narasumber untuk acara podcast pada siang menjelang sore ini sudah pada hadir semua ya. Selamat siang menjelang sore pada para hadirin sekalian di Cakap Podcast ini. Selamat datang di Cakap Podcast. Masih bersama dengan saya Juan Karadi sebagai host yang akan membawakan acara podcast pada hari ini dan juga menemani para pendengar setia podcast ini. Nah, tema podcast kita kali ini yaitu dengan bikin pabrik mini ini bisa menolong ribuan bayi. Nah, ini pasti belum pernah terbayang sebelumnya ataupun belum pernah terpikirkan oleh Anda kan bagaimana sih bisa istilahnya recording in progress. Bagaimana sih bisa membuat sebuah pabrik mini dengan model yang baru. Ini bahkan dari pabrik mini dengan model yang baru ini kita juga bisa berkolaborasi, usaha ini bisa berkolaborasi juga dengan masyarakat secara lintas wilayah. Dan uniknya lagi, ini semua dilakukan hanya dengan menggunakan lewat email dan juga WhatsApp. Nah, penasaran kan kelanjutannya bagaimana? Nah, di sini sudah hadir kedua narasumber kita, yaitu Bapak Ben Vasco Tarigan selaku penanggung jawab Mini Factory Inkubator di OI Kupang dan juga Ibu Ratnasari atau yang bisa dipanggil Ibu Ai yang selaku penanggung jawab Mini Factory di wilayah Aceh. Nah, apa kabar Pak Ben, Bu Ai? Nah, gimana kabarnya Pak Ben, Bu Ai? Sehat? Sehat. Sehat Mas Johan, alhamdulillah. Pak Ben, gimana kabar? Baik, baik Bu. Sehat. Ya, untuk aktivitas lain, gimana? Apa sih sebenarnya aktivitas yang dilakukan pada akhir-akhir ini baik Pak Ben maupun juga Bu Ai? Mungkin boleh sedikit cerita. Ya, dari mana duluan nih? Dari Aceh duluan, dari barat duluan, baru ke timur. Ya, bebas. Langsung mulai ya, Mas Yuan? Hah? Kita langsung mulai ya? Boleh share screen-nya lagi atau? Barangkali Pak Ben dulu ya untuk ini. Tapi sebelum kita mulai pertama dulu nih, Mini Factory yang pertama. Ya. Tapi sebelum kita mulai pengen nanya aja sih sedikit aktivitas yang dilakukan akhir-akhir ini, entah itu terkait Mini Factory ataupun hal yang lainnya yang sedang Pak Ben untuk Bu Ai kerjakan. Oh ya, dan saya duluan Bu Ai, saya. Iya, silakan Pak Ben. Saya belajar dari kemarin Seroja, kan waktu Seroja itu kan ada yang orang tua bayi minjem. Itu karena listrik mati, hampir ada yang sebulan, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Akhirnya inkubatornya nggak kepake. Jadi saya ada nyari untuk panel surya dan lain-lain. Mau coba sih, sudah katanya dengar juga di UI sedang lakukan. Mau uji coba untuk menggunakan berapa sih kapasitas yang dibutuhkan kalau menggunakan panel surya atau pembangkit listrik lain yang renewable energy. Supaya kalau memang harus bawa ke, contoh di kabupaten ya, itu kan listrik ada beberapa daerah yang enggak 24 jam. Itu bisa tetap digunakan. Jadi kita sedang survei itu saya dibantu juga teman elektro untuk ngitung terus berapa WP yang dibutuhkan. Jadi sifatnya nanti ke depan mungkin bukan hanya buat inkubator kalau memang ada listrik. Sekaligus bawa dia punya baterai cadangan ya untuk kalau terjadi mati listrik bisa di switch gitu loh. Mohon maaf, ini saya belum buat, makanya saya belum informasikan ke UI. Karena masih nyari dulu panel suryanya, baterainya, berapa ampere. Kebetulan nanti mungkin awal Januari setelah ada 2 tim inkubator bayi yang sedang ujian skripsi, ada persiapan skripsi di akhir Desember ini. Jadi mereka selesai baru kita mulai
coba riset kecil dengan menggunakan panel surya. Begitu. Karena ini NTT ya. NTT kita kepulauan, pesisir, pergunungan, jadi agak perlu membuat opsi untuk kalau butuh energi yang support energi yang lain di luar PLN. Begitu. Terima kasih nanti mungkin barangkali Bu Ayi bisa cerita mengenai aktivitas yang dilakukan nanti saat nanti kesempatan Bu Ayi menyampaikan paparannya. Berarti untuk saat kita langsung mulai saja paparan dan pemimpin sembari saya membuka share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Ya, ini terima kasih untuk semua hari ini. Terima kasih dari tim inkubator UI, dari Abapi, dari Ibu Ayi yang sebagai penanggung jawab di Cahkuala. Ini luar biasa kita bisa bertemu kembali. Ya, cerita Mini Factory ini mungkin beberapa waktu lalu pernah kita sama-sama diskusikan. Tapi hal yang paling menarik adalah bahwa kenapa akhirnya kita perlu menceritakan ini lebih sering lagi ataupun share ke beberapa orang adalah dampaknya sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kan Mini Factory ini awalnya kan memang berpusat di UI dan ya Pulau Jawa lah gitu kan. Ternyata ini kalau bisa disebar lebih banyak itu lebih baik. Mungkin nanti Mas Rehan sama Juan sama Prof. Rali, ini tantangan terbesar contohnya di NTT itu sendiri kan daerah kepulauan. Dia bukan satu kontinen yang sama seperti Pulau Jawa yang bisa aksesnya cepat. Nah, permasalahan bayi prematur ini kan bukan hanya di daerah kontinen. Kalau dia harus langgar pulau. Nah, NTT sendiri ada 1000 pulau. 1000 pulau itu ada pulau kecil, ada yang penduduknya, saya baru kemarin ada beberapa kali observasi, ada beberapa pulau yang di Alor. Itu kalau di peta besar enggak ada. Kalau di zoom pakai Google Map itu paling dekat baru ketahuan. Ada pulau Treweng, ada pulau Buaya, dan itu ada penduduknya, ada sampai 50 kakak, 60 kakak. Dan bicara tentang layanan kesehatan termasuk masalah bayi itu penting untuk dibicarakan. Jadi memang tampaknya mimpi Prof. Rali yang saat itu berbicara bahwa gimana caranya bisa pelayanan ini bisa mencapai lebih luas. Kayaknya lebih luasnya itu sudah bukan hanya luas masalah menjaga tapi juga masalah pulau-pulau ya. Karena memang ciri khas Indonesia kan yaitu kepulauan. Dan saya pikir struggle yang paling besar salah satunya adalah NTT ataupun Maluku Utara atau Maluku Selatan. Itu mungkin ke depan, makanya saya sedang berpikir untuk bagaimana tentang energi terbarukan daerah kontinen saja. Mungkin saya cerita dulu bagaimana sih bisa dapat berkah dari Prof. Raldi untuk bisa buat mini inkubator. Next slide, Juan. Oke, nanti ada tiga hal yang saya mau tekankan di sini. Awal mulainya dan kapan kita mulai dan proses yang sekarang kita sedang jalani. Next, Juan. Ya, ini data yang saya belum update kembali, tapi kayak menurut hasil Riskesdak kayaknya tidak banyak perubahan bahwa NTT dengan kondisi stunting itu kelahiran bayi prematur tinggi. Satu NTT. Dan kalau lihat di situ, ya tahun 2017 itu banyak juga gitu. Nah, tingginya kelahiran bayi prematur ini saat itu mendorong saya, waktu itu ngobrol dengan Prof. Rali di tahun 2018. Itu hanya berpikir bagaimana bisa menjangkau. Memang kondisi kepulauan dengan vaskes yang terbatas, belum lagi dengan alkesnya, tentunya ini harus dipikirkan dengan secara serius. Jadi kadang-kadang ada teman-teman ngobrol, saya bilang, kenapa mau urusin bayi prematur ikut sama tim inkubator? Saya bilang ya
fakta di lapangan memang mungkin kamu tidak tahu, saya bilang gitu. Kita menghadapi masalah yang real, kalau bahasa orang lain, ini masalah generasi. Kalau kita tidak urus bayi prematur dengan baik, ya yang kita dapatkan ke depan ya, kalau kita lihat dari jumlah ini, ada sampai tembus 800 itu, bagaimana nasib 800 anak bayi ini ke depan? Bagaimana pertumbuhannya? Ya, jadi kayak sebenarnya kalau orang yang belum lihat data, dianggap tidak serius. Padahal ini serius banget. Sangat serius sebenarnya masalah ini. Nah, ini yang saya coba dorong ke teman-teman mahasiswa, saya bilang. Sekarang kita harus lihat bahwa waktu kita kerja inkubator itu bukan masalah semata-mata ini bagian daripada engineering. Bukan. Ini ada satu support system kepada masalah kesehatan yang terjadi di kita punya provinsi. Dan apa yang kita lakukan ini dampaknya bukan hanya hari ini ada anak bayi yang tertolong bisa dirawat di rumah, tapi kita harus lihat 15-20 tahun ke depan. Apa jadinya akumulasi dari jumlah anak-anak prematur yang ada di sini kalau mereka tidak ditangani secara baik dari saat mereka lahir. Jadi isunya sudah makin bukan hanya sekedar buat alat. Jadi waktu kita buat manufacturing ini kayaknya juga seperti supporting life ya, kehidupan gitu loh. Jadi kayaknya sentral sekali apa yang dilakukan juga di teman-teman di Syah Kuala. Ini masalah kehidupan. Kalau tidak ada support seperti ini, maka ya kita pastikan ada beberapa bayi yang tidak terurus. Sudah tidak terurus dari bayi prematur, ya perkembangannya sudah juga tidak diperhatikan, lengkaplah sudah penderitaan generasi ke depan. Kayak begitu. Nah, kedua adalah vaskes yang belum merata di seluruh kabupaten. Semua kasus bayi prematur, kalau terjadi di kabupaten, contoh ya, Kabupaten Kupang atau Timur Tengah Selatan, kalau ibunya terindikasi akan melahirkan bayi prematur, pasti bawa ke kota Kupang. Ketika bawa di kota Kupang, selesai masalah, permasalahannya setelah mereka dilahirkan, anak bayi dilahirkan, dirawat, kan harus balik kampung. Kalau balik kampung, apalagi TPS ini kan salah satu kabupaten yang cukup dingin, selain Bajawa. Dia ya, kalau bulan-bulan sekarang kurang dingin, dia bisa dingin itu nanti sekitar selepas Maret. Itu dingin sekali. Itu sampai kita hanya punya jarak pandang sekitar 0,5 meter ke depan. Ya, jadi, nah bagaimana kalau anak-anak ada terlahir di bulan-bulan itu harus pulang ke kampung, bagaimana mereka dihangatkan? Akhirnya yang biasa digunakan adalah menggunakan sistem rumah bulat atau umembubu. Umembubu itu semacam rumah timor, rumah adat yang pakai jerami di atas, ditutup sampai ke bawah. Dengan kalau kita mau masuk ke dalam itu harus menunduk. Di dalam itu ada tungku api, tungku kayu yang harus dipanaskan. Jadi di dalam rumah itu cukup hangat, tapi masalahnya asapnya sirkulasi di situ. Lalu di atas dari rumah itu ada biasanya jagung atau tanaman-tanaman yang memang sengaja selain panas itu untuk menghangatkan ruangan, tapi juga untuk mengawetkan makanan di atas. Nah, biasanya untuk menghangatkan diri, mereka masuk ke rumah itu. Nah, kalau anak bayi prematur masuk ke rumah itu, ya kasus ISPA ya, maksudnya mereka yang sudah lahir ringkih, terpapar asap, kemungkinan ISPA ke depan atau saluran ini pernafasan sangat mungkin gitu loh. Jadi kita bicara hal yang makin kesini ya, makin kesadaran yang dibangun setelah waktu berjalan. Manufacturing bukan hanya sekedar itu tadi masalah buat alat dan mengaplikasikan kita sebagai orang engineering, tapi ternyata kita punya bagian penting dalam kehidupan anak-anak ke depannya. Memang tampaknya saya tidak tahu, ini nanti diskusi dengan Prof juga. Kita juga perlu dekatin dengan kementerian masalah anak-anak loh. Kayaknya kita juga perlu support ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi tumbuh kembang anak yang lebih sehat. Kayaknya kita bisa masuk ke sana. Jadi banyak hal yang sebenarnya saya melihat, ya ini program yang kelihatannya engineering, tapi enggak. Ini banyak tentang keceriaan anak-anak di masa kecilnya nanti, pertumbuhannya dan lain-lain. Tapi ini yang fakta di NTT. Lanjut, Juan. Nah, ini gambarnya orang bilang bersemi ya. Saya itu ke UI tahun 2018 itu pertama hanya untuk lihat Sealtial. Terus kedua minta tolong Sealtial untuk bawa ke kampus untuk belajar masalah sensor. Itu aja doang. Sambil bawa brosur yang Seminar Nasional Teknik Mesin. Nah, itulah. Kerjanya hanya 3. Jadi sambil cuma ternyata waktu saya ke ruangannya Prof. Raldi, saat itu beliau belum ada,
Saya hanya ngobrol dengan Mas Rehan karena saya tanya dengan sensor tentang bagaimana saya sedang belajar lalu bersama ada rekan kami Selvian. Tiba-tiba Prof datang gitu loh. Datang akhirnya ngobrol cukup lama sampai akhirnya Prof bilang ya kami butuh link untuk di daerah timur. Terus saat itu saya bilang gini, ya saya bersedia Prof, saya bilang. Saya memang belum bicara ke saya punya Kaprodi, kan saat itu saya sebagai kepala lab. Saya belum bicara, tapi saya yakin pasti mau. Saya bilang, yakin aja. Gitu. Akhirnya Prof hanya bilang begini, oke, kita deal, salaman. Tidak ada MOU, tidak ada surat-suratan. Jadi dulu baru kita surat-suratan. Karena seringkali MOU itu hanya berhenti di sebuah kertas, lalu aksinya tidak ada. Oh ya Prof, saya berani sih, saya siap. Nah, jadi itu bersemi di situ. Nah, pertemuan ini berlanjut waktu ada seminar, kalau tidak salah di Kute ya, yang saya lupa itu. Saya ketemu Prof juga di sana. Ada di Bali, punya UI. Saya juga presentasi, baru akhirnya ketemu tuh akhirnya juga di Kupang waktu seminar nasional teknik mesin. Lanjut Juan. Ya, lanjut. Nah ini setelah bertemu dengan bertemu dengan Prof Rali di itu, Prof hanya mengatakan siapkan ruangan yang cukup capable untuk bisa dijadikan mini factory. Dan saat itu di sela-sela seminar nasional teknik mesin, akhirnya kita berkunjung ke ruangan yang bagi saya cukup representatif untuk bisa dijadikan ruangan awal daripada inkubator bayi. Lanjut Juan sampai fotonya. Ya ini gedungnya ya, ruangannya yang akhirnya dibobol. Lanjut terus Juan. Ini sebagai informasi memang saat ini waktu saat itu kita buat ruangan ini itu tidak ada dana kampus apapun. Jadi saat itu ini inisiatif dari saat itu Kaprodinya Pak Jeffrey, lalu kita urunan. Jadi kita urunan untuk siapkan ruangan ini. Jadi benar tidak ada dana kampus, termasuk yang meja jatinya, lemarinya, itu urunan semua tuh. Tidak ada. Jadi saya hanya ingat prinsip dulu teman saya bilang begini, kalau kamu mau lakukan sesuatu untuk kemanusiaan, tetapi kamu tidak mau berkorban, gak mungkin dah. Jadi ini sebagai tanda bahwa oke, kalau you mau serius, saya dalam hati gini, kalau saya serius, ya harusnya saya juga berkorban dong. Tidak mungkin saya mengharapkan tunggu dari tim UI mau kasih apa gitu. Bagi saya itu tidak mungkin, karena untuk merealisasikan mimpinya saya juga untuk bisa bekerja sama dengan Prof Rali itu harus ada harga yang dibayar dalam bahasa saya. Dan memang saat itu saya cukup terkejut ya bisa bertemu Prof Rali dan kerjasama, karena secara jujur saya cukup terkesima dengan Prof Rali dari tahun 2005 ketika SNTTM di Bali. Saya semenjak itu saya cari berita tentang beliau. Karena saat itu saya terkesima ketika beliau membimbing seorang mahasiswa yang katanya tugas akhirnya itu berbicara tentang kandang ayam. Karena supaya support orang tuanya di kampung supaya kandang ayamnya makin bagus. Dan hemat. Jadi itu membuat saya terus kapan ya bisa bertemu dengan beliau. Nyatanya tahun 2018 bertemu. Lanjut Juan. Sampai akhirnya ya foto berdua nih. Ini ruangannya udah jadi, tapi alatnya belum ada. Yang penting orang tanya ruangan ada. Udah ada demonya itu. Jadi betul-betul hanya menggerakkan mahasiswa, terus buat pintu, cari kusen, ya mengerjakan apa yang bisa dikerjakan daripada menunggu sesuatu yang sempurna datang. Tidak mungkin lah. Kita mulai dari yang ada, lalu pelan-pelan sampai kita menyempurnakan diri. Next. Lanjut aja Juan. Terus saja. Ya, terus ini support yang luar biasa dari Prof Rali bersama teman-teman tim UI, baik juga Mas Rehan, yang juga bukan hanya alat, tapi juga konsultasi ya tentang penggunaan alat-alat ini, dan bagaimana proses pembuatan inkubator bayi. Lanjut Juan. Ya, terus lanjut aja. Ya, ini barang-barang yang datang,
Jadi dengan beberapa mahasiswa kita mulai merintis mempersiapkan segala sesuatu. Dan hal yang menarik itu yang heater ini. Salah satu yang menariknya kenapa bahasa buku panduan untuk heater ini dalam bahasa Cina. Wah, rame kita. Saya bilang udah kita pakai ada Google Translate itu kan, kita foto baru kita terjemahkan. Oh, ini artinya. Waduh, gimana tuh panduan kayak bahasa China, bahasa Mandarin ya? Pokoknya berusaha cari tahu gitu. Walaupun kita nggak tahu. Katanya sih terjemahan Google agak bagus lah. Jadi ya kita coba. Jadi bagaimana cari semua upaya untuk operasikan. Jadi dan berhasil bisa kita uji coba. Lanjut. List kelan setannya udah agak mendingan ya dari sebelum-sebelumnya. Kayaknya seru tuh. Ya, oke lanjut aja. Ini semua barang kita report kembali ke tim UI. Lanjut aja. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Terus, ya ini yang saya bilang kita dengan alat seadanya. Betul-betul dengan alat seadanya apa yang ada kita Bahkan ini meja ini memang kita kerjakan untuk tanam heater itu ya, pemanas akrilik itu. Jadi saya bilang kami saat itu belum ada support apapun. Jadi dengan apa yang ada di tangan kita kerjakan. Prinsipnya adalah lebih baik ya bahasa Indonesia kan tak ada akar, tak ada rotan akar pun jadi gitu. Jadi tak ada meja yang bagus, meja yang jelek-jelek juga kita fungsikan. Yang penting kita dapat. Memang mejanya agak gelombang, tapi akhirnya kita akali dengan beli kaca yang seukuran meja ini untuk dia tetap rata. Jadi semua diakali untuk bisa prosesnya bisa berjalan. Daripada kita menunggu yang lebih baik. Lanjut. Ini bersama dengan mahasiswa. Ya ini juga perakitan. Ini beberapa sudah lulus. 2 orang yang di sini sudah lulus. Jadi mereka yang bantu ini. Satu namanya Siti, yang satu namanya Fred. Jadi 2 ini yang membantu kami awal-awal untuk setting, nanti juga dibantu dengan ada 2 lagi yang menemani sampai proses produksi. Lanjut. Ya, ini lanjut. Ini waktu kita setting. Nah, lanjut terus, Ian. Terus aja. Nah, ini proses-proses yang saat itu sebelum buat yang karena kita baru, jadi kita bertanya kepada Mas Rehan saat itu yang senantiasa dampingi kita ya, hal apapun termasuk masalah pengerjaan. Kita cukup lama untuk berlatih dan latihan mencapai standar yang diharuskan di dalam proses pembuatan inkubator. Makanya kita menggunakan dari arahan Mas Rehan kita pakai dulu kecil-kecil dulu, buat bentuk-bentuk yang kecil. Yang sekiranya nanti kalau diaplikasikan ini besar sudah lebih terampil. Jadi ya ini waktu latihan cukup lama juga karena mencari hasil yang terbaik. Khususnya untuk yang proses membuat pinggiran itu lebih bening ya. Itu yang prosesnya agak lama. Betul-betul mencari, bertanya. Jadi uji coba sampai akhirnya tahu yang mana yang terbaik. Oke, lanjut, John. Lanjut saja. Ya, ini prosesnya. Mungkin beberapa sudah pernah lihat. Ini sampai waktu itu kita kerja sampai malam. Dari kita start habis kuliah sekitar beberapa sudah habis kuliah jam 12. Walaupun kita ke kampus dari jam 8, jam 9. Itu pulang sampai jam 10, jam 11 malam. Pokoknya harus jadi. Jadi pokoknya karena kita kenapa harus jadi? Kan gini, kalau listrik lagi nyala, tegangan tidak turun, itu kita harus kerja maksimal. Karena ada kalanya tegangannya turun. Kalau tegangan turun, alat rusak. Gitu. Makanya kami lihat, ini tegangannya lagi bagus. Kalau tegangan lagi bagus, lebih baik kita agak molor sedikit. Tapi bisa dapat listrik yang bagus. Ya, kita kadang-kadang tegangannya masih drop. Jadi ya semoga ke depan dengan listrik yang sudah makin baik, kita bisa mengerjakan alat-alat bisa lebih baik lagi dan tidak mengorbankan alat kerja.
Ya ini pembuatan semua. Ini yang dari sisi produksi yang menemani dari awal hingga sekarang. Jadi mereka yang terlatih, beberapa ada tapi beberapa akhirnya memilih untuk ngikut ke proyek yang lain, ke teman divisi yang lain di lab. Jadi sampai akhirnya bisa ukuran 1:1 dan sebelumnya yang 1:2, lebih kecil dari itu. Buat ukuran mini sebagai latihan. Lanjut, Juan. Ya, ini akhirnya bisa sempat 2019 ngasih yang kecil ya, ukuran mini. Itu juga untuk latihan ya. Jadi untuk bisa mungkin kalau ada presentasi mendingan bawa yang kecil dibanding bawa yang besar gitu loh. Apalagi kesulitan kita adalah kita secara material tidak bisa sepenuhnya sama dengan UI, terutama masalah triplek. Karena kita sudah survei ke hampir semua toko bangunan, triplek 5 lapis atau multiplek yang kita temui itu jelek. Bengkok kiri, bengkok kanan, ya kualitasnya jelek nih. Jadi kita menggunakan yang model serbuk yang dipres itu loh. Jadi akhirnya waktu jadi memang firm tapi berat. jadi satu orang bisa ngangkat asal ototnya besar. Nah itu kita akan perbaiki. Makanya semoga dengan ya namanya daerah timur ya, kadang-kadang prioritas multiplek yang terbaik pasti tidak ke timur. Nah, kecuali ada pesanan khusus, nah gitulah. Itulah bedanya di timur. Apapun yang ada di tempat pakai. Jadi kita berusaha tetap berproduksi walaupun dengan kondisi yang seadanya. Lanjut. Lanjut saja. Ya ini yang sempat kami layani, terus saja sempat kami layani. Nah yang sebelah kanan yang keluarga Pandi ya di sini. Ini yang waktu meminjam itu pas kena badai Seroja. Tidak bisa kepake 1 minggu lebih. Nah makanya kami berpikir, saya tanya terus waktu 1 minggu bahasa Kupang, ibu bapak buat apa? Mama bapak buat apa? Saya bilang, mereka masak air masukin di botol, banyak-banyak. Karena hanya saat itu listrik mati semua, lalu hanya punya ada kompor, jadi mereka masak air. Nah masak air itu yang dirotasi. Jadi botolnya itu ditaruh di kiri kanan adik bayi. Nah makanya dari situ kita juga berpikir, oke, kita mungkin tidak menghadapi badai, tapi bagaimana kalau saya nanti ada yang ngantar, contoh harus ngantar ke ke Kabupaten Kupang ataupun di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang kadang-kadang listrik juga tidak 24 jam. Gimana kita bisa buat support system, support di teknologi sehingga ketika terjadi listrik mati pun alat ini tetap bekerja. Toh dia hanya 50 watt. Nah itu yang kenapa akhirnya kita menghitung berapa baterainya yang dibutuhkan, apakah menggunakan model hemat seperti saya lupa model listrik itu bisa atau tidak. Nah itu yang kita nanti kerjakan di bulan Januari. Terlebih itu juga memang dalam pengalaman kami kasih meminjamkan inkubator ini, hal yang menarik yang juga itu adalah yang di adik Mario ini, ya saat dia dilahirkan ibunya meninggal gitu. Jadi memang memprihatinkan, tapi dengan adanya ini walaupun bapaknya mungkin tidak terbiasa dengan menggendong model kangguru, tapi dengan adanya ini cukup tertolong. Ya, tertolong. Jadi intinya memang kalau kita pikir kehadiran mini factory sebenarnya di sini sebenarnya sangat penting perannya ya. Selain itu memang hal yang menjadi catatan tersendiri bagi kami ketika di mini factory ini, khususnya bukan di produksi, waktu kita mulai pinjamkan ke orang, struggle paling besar adalah ketika harus meyakinkan orang bahwa ini gratis. Ini bukan hanya terjadi di Kupang, mungkin Ibu Mas Rehan semua tahu, saya tuh beberapa kali dikontak dari
bukan NTT juga, dari Jawa, dari Gresik, dari mana. Itu mereka tanya berkali-kali. Setelah kalau sudah tanya cara pakainya dan lain-lain, yang mereka tanyakan adalah, benar nggak ini gratis? Itu menjadi tanda tanya penting. Benar nggak ini gratis? Karena memang setelah saya tanya ke tim saya yang mahasiswa, mereka juga berkata seperti ini, Pak, memang kita sendiri Pak kalau mau pinjam, lalu dibilang diantar gratis, minjemnya gratis, nanti diambil kembali gratis, tidak ada biaya apapun. Kami juga mikir Pak. Mikir apa saya bilang? Satu, jangan sampai orang ini nipu. Mana ada barang mau dipinjamin gratis, katanya. Diantar gratis lagi semua. Ya awal-awalnya gratis, nanti lama-kelamaan nanti baru di tengah jalan baru kita ditagih. Kayak gitu. Yang kedua apa saya bilang? Yang kedua yang kami pikirkan adalah, ya mungkin yang dikasih alatnya jelek. Nah gitu. Makanya gratis semuanya. Nah itu ternyata yang kami dapati. Dan saya sendiri waktu yang ke rumahnya si keluarga Pandi ini, mereka juga ternyata sudah pernah lihat postingan saya di FB, tapi mereka urung untuk mau hubungi nomor WA di situ atau nomor SMS itu. Karena pemikirannya sama. Mereka bilang, mana mungkin ada orang kasih gratis pinjam. Nah itu yang menjadi saya tanya, oh ibu dan bapak pernah pikir kayak gitu? Iya, kami pikir kayak gitu. Tapi akhirnya kami memberanikan diri untuk tanya langsung. Dan kami memberanikan diri untuk mengatakan, ya kami mau pinjam. Karena mereka sudah berpikir kalau istrinya harus pulang pergi rumah sakit untuk kasih ASI, lalu sedangkan juga ternyata ada beberapa waktu di rumah sakit, kalau sudah tidak ada jaminan BPJS-nya kan harus bayar. Nah itu ternyata tidak murah gitu. Terutama yang dari keluarga Pandi ini, dia lahir dengan berat hanya 700 gram. Jadi memang kayaknya lebih lama dalam pemakaian. Jadi kalau dibiarkan kalau di rumah sakit, di luar dari tanggungan BPJS, harus bayar setiap hari, ya pasti secara ekonomi itu juga pasti memberatkan. Oke, yang terakhir, Juan. Untuk yang terakhir, memang kami ke depan berharap tantangan kami terbesar itu mensosialisasikan ini. Karena yang WA banyak, yang telepon banyak, tapi semua urung. Jadi tidak tahu kenapa. Padahal juga kami beberapa waktu ini, sampai tadi ini ada yang masih hubungi, kami sebenarnya sudah punya pendonor, tanda kutip. Mereka bilang, boleh tidak kami sumbang duit? Saya bilang, sabar dulu. Inkubator masih cukup. Maksudnya nanti kalau ada kalau kebutuhannya sudah banyak, udah makin banyak, kalian mau kasih uang, kalau mau uang untuk saya buatin, untuk tambah, bisa. Cuma sekarang jangan dulu, saya bilang. Jadi saya sebenarnya sudah dari tahun lalu, udah ada beberapa pendonor yang mau kasih. Cuma saya tidak berani ambil dulu karena yaitu peminjaman masih belum terlalu cepat kan. Supaya maksudnya kalau sudah cepat, udah banyak, kayak Ibu Eni yang di Bogor, waduh. Nah saya berani nambah gitu loh, supaya jangan perputarannya enak gitu loh. Nah jadi kalau masalah dana ini kayaknya memang pendonor udah mulai ada. Mereka suka rela karena entah ya, ada teman, ada juga rekan saya punya rekan yang juga lihat di postingan di FB, mereka tanya, kenal sama orang ini? Oh kenal teman saya. Nah mereka tuh mau kirim gitu, mau kirim donasi. Saya bilang sabar dulu. Jadi intinya perkembangan mini factory ke depan sih oke gitu loh. Cuma itu kita masih coba mensosialisasikan bagaimana orang bisa ikut, orang bisa mau meminjam, orang berani meminjam, orang berani bertanya untuk masalah tentang inkubator ini. Ya mungkin permasalahan di NTT ini agak berbeda nanti dengan Ibu Ai yang di Aceh ataupun yang di lainnya. Tapi mungkin itu dari saya dulu. Ya, makasih Pak Ben atas paparannya nih. Nah, mumpung karena ini konsepnya podcast merambah sampai ke 4. Sampai ke mumpung karena ini konsepnya podcast, mau langsung sembari nanya aja nggak banyak-banyak sih. Yang kalau dari saya pengen nanyanya begini ya, kesulitan gimana sih caranya ini Pak Ben menjaga kelangsungan
manufakturnya di inkubator nih setelah produksi pertama. Jadi tadi kan saya lihat mostly sebagian besar Pak Bin udah cerita banyak kesulitan-kesulitannya sama tantangan-tantangan dihadapin terutama pas produksi awal-awal. Nah, gimana nih cara menjaga kelangsungan manufakturnya setelah itu? Terus yang kedua dampak yang paling Pak Ben rasakan dari usaha bikin pabrik ini dampak apa ya yang paling Pak Ben itu bisa lihat paling dampak gitu ya. Terus sama yang ketiga sih, apa sih visi dan rencana ke depannya ya? Kalau Pak Ben mau jawab nih ya, yang ingin tim manufacture inkubator di Undana kerjakan selanjutnya. Udah itu aja. Ya, masalah pertama masalah maintain ya. Kalau masalah maintain tadi saya bilang karena kita belum mendapat support full dari kampus, sebagian besar dana operasional atau bisa dibilang ya setelah pasca dari kita mulai beroperasi, saya sendiri menyisihkan uang dari gaji saya. Jadi untuk saya sisihkan, jadi beberapa hal itu ya sudah diskusi sama bendahara di rumah. Jadi udah setuju, udah sepakat karena saya punya 2 orang yang bagaimanapun karena dia saat itu masih mahasiswa, saya juga support. Kedua adalah pembelian barang-barang yang memang harus dibutuhkan. Seperti jadi kita stok gitu. Nah, kita maintain dari situ. Karena saya bilang itu tadi, kemarin kan belum ada yang mau donasi, belum ada. Nah, berjalan waktu ada donatur. Kedua adalah kita melihat beberapa barang yang memang kita bisa, ke depan bisa pangkas harganya. Contoh, untuk akrilik 5 mili itu di Kupang kan 1.300.000. Waktu saya cek di Jakarta, saya pernah dapat 600. Jadi kalau hitung itu kan kalau pakai ongkos kirim jatuhnya 900. Lumayan juga marginnya gitu loh. Jadi waktu itu kita ngomong sama teman-teman gini. Kayaknya kalau kita mau beli, kita beli cukup banyak, 5-10, beli 10 lembar lah saya bilang. Tapi datang lagi dari Jakarta. Nah kita kumpul duit dulu. Berarti kalau 6 lembar kan 900 ya 9 jutaan. Nah, kita cari donatur, ya udah kirim. Karena akrilik bisa kita simpan. Yang penting kita simpannya baik, kita bisa ini. Karena kalau kita beli di Kupang yang 5 mili 1,3, wah luar biasa juga gitu. Ya kalau kita mau buat. Jadi kalau rusak apalagi. Nah, terus kedua adalah bagaimana sih dampak yang paling besar saya bilang itu kan tadi bahwa kami secara diri personal kita bertiga yang masih ada di sini itu kita belajar untuk bahwa dampak kita sebagai orang engineering itu ternyata bisa kemana-mana. Kita bicara tentang kesehatan itu bukan sesuatu yang akhirnya seakan-akan kalau kita orang teknik mesin terutama ya, seakan-akan kok bicara itu kayaknya jauh gitu. Kayaknya orang mesin itu hubungannya itu dengan boiler. Kita tidak pernah berpikir bahwa akhirnya orang teknik mesin ya, contoh kayak Prof. Rali. Orang teknik mesin berdampak dunia kesehatan. Itu kadang-kadang kan out of the box gitu. Kita selalu tidak berpikir. Makanya saya juga ditanya, kok orang teknik mesin kerjanya inkubator bayi gitu loh. Saya bilang enggak. Saya bilang karena kita punya dasar ada beberapa basic yang bisa kita aplikasikan dalam dunia yang nyata. Dalam beberapa multidisiplin. Itu dampak pertama. Dampak kedua adalah bagaimana waktu ya dari sisi keahlian kita punya sesuatu. Yang ketiga adalah bahwa dampak yang lain adalah orang akhirnya tahu program ini. Ya, tahu program ini walaupun mereka juga belum terlalu berani untuk bertanya. Karena saya punya grup WA cukup banyak. Jadi saya sering posting. Jadi secara proses, secara dampak seperti itu dan kedepannya sih kami berharap tadi bagaimana mini inkubator ini atau inkubator ini bisa masuk ke Palawan. Pendekatan ke kepulauan jelas berbeda. Jadi kami sedang berpikir mungkin nanti kita berdiskusi juga bagaimana dengan di pulau-pulau kecil. Ada di Pulau Semau, ada di Pulau Rote, ada Pulau Nusa Mambur, yang di mana itu ada penduduknya semua, dan mereka juga proses kelahiran penduduk juga tinggi, dan beberapa contoh di Pulau Ende, di Kabupaten Ende,
itu juga ada penduduk di sana. Dan saya struggle dengan listrik, struggle dengan air. Makanya saya ingat dulu waktu kami diskusi bahwa salah satu masalah dengan bayi prematur stunting adalah air. Makanya kami juga sedang berpikir untuk bagaimana ke depan mini factory inkubator ini juga bukan hanya bicara masalah inkubator, tapi kita juga bicara tentang penyediaan air bersih untuk program support ke program kesehatan dan stunting dan lain-lain. Itu dari saya, Juan. Oke, terima kasih pada Pak Ben dan sudah memaparkan apa yang telah Pak Ben bersama tim Undana di sana kerjakan mengenai public ini. Nah, untuk giliran pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh narasumber kita yang lainnya yang sudah di sini dari Universitas Syarif Kuala atau USK, yakni Bu Ai. Nah, kepada Bu Ai saya silakan. Bu Ai sembari pengen nanya nih, aktivitas lain apa aja sih yang Bu Ai lakukan sembari saya menyiapkan saja yang sudah Bu Ai lakukan akhir-akhir ini? Ya, kita sekarang sedang usulin untuk proyek pendanaan pengabdian ya, Mas Jun di kampus. Mudah-mudahan insya Allah bisa tembus di 2022. Kita sedang mengajukan untuk pembuatan inkubator di usia. Nanti kita akan sebar melalui BFLF dan juga puskesmas yang ada terdekat. Boleh Mas Jun? Jadi lebih kepada situ ya aktivitas akhir-akhir ini ya? Iya. Di slideshow boleh Mas Jan? Di enable editingnya? Ya, sudah kelihatan ya. Oke. Next saja Mas Juan. Jadi ini beberapa kita kerjasama ya untuk di Aceh sendiri ada kawan-kawan BFLF dan puskesmas. Jadi memang Aceh itu mulai ada inkubator itu dari tahun 2014. Kebetulan waktu itu saya pulang sekolah dari UI dan Prof. Aldi itu penguji saya. Jadi dosen penguji saya Prof. Aldi itu, bukan pembimbing malah ya. Jadi setelah ujian selesai, saya sering berdiskusi sama Prof. Aldi waktu itu, dan beliau menceritakan tentang inkubator yang beliau ciptakan. Jadi karena saya memang orangnya suka suka melakukan kegiatan sosial, saya sangat tertarik dengan kegiatan Prof. Aldi ini. Jadi Prof. Aldi bilang akhirnya, ya udah Bu Ai bawa pulang satu ke Aceh gitu kan. Jadi, wah boleh Prof, dengan senang hati saya akhirnya saya bawa pulang ke Aceh. Proses bawa pulang itu dikirim, jadi bukan saya yang bawa pulang pesawat ke Aceh, tapi prosesnya dikirim melalui kargo waktu itu JNE kalau nggak salah saya. Nah, di packing di packing kayu ya, kompak begitu, sehingga seharusnya tidak ada masalah begitu. Namun kemudian problemnya ternyata pengiriman pertama itu rusak. Jadi ada bagian akrilnya itu retak dari proses mungkin pengirimannya yang terbanting atau gimana, dan itu ternyata mengalami retakan sedikit di bagian bawah di akriliknya. Next, Pak Juan. Nah, karena inkubator ini saat itu waktu itu saya juga aktif dengan kawan-kawan tim di BFLF Indonesia, Blood for Life Indonesia. Jadi saya pikir mungkin ini bisa dititipkan ke BFLF untuk dikelola, karena mereka punya resource yang sangat besar dan ada di setiap kabupaten kota gitu ya. Jadi mereka punya cabang di Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Gayo Luas, Los Mame dan lain sebagainya. Makanya kemudian saya titipkan dengan teman-teman di BFLF untuk pengelolaan meminjamkan kepada masyarakat waktu itu. Nah, ini ada beberapa peminjamnya, bahkan sampai kita pernah mengantar ke Aceh Tengah ya. Aceh Tengah itu di Bener Meriah. Kita antar di sana, kebetulan ada yang meminjamnya dengan bayi berat waktu itu sekitar 1,6 seperti itu ya. Jadi
Nah, memang waktu itu cuacanya memang kita kebetulan karena daerah Aceh Tengah itu kan memang daerah puncak seperti kayak di Jawa itu di puncak ya, cuacanya sangat dingin sekali. Jadi memang inkubator ini sangat dibutuhkan sekali buat bayi prematur di sana karena keadaan lingkungannya sendiri itu kalau di sana 18 sampai 20 derajat itu suhu lingkungannya gitu ya. Jadi memang sangat dingin sekali. Nah, kemudian juga kita tidak hanya mengirimkan tapi juga kita berkunjung ke rumah si bayi prematur sendiri dan juga memberikan arahan-arahan dan juga bimbingan bagaimana menangani bayi prematur di rumah gitu ya. Nah, ini juga ada ini yang dari Aceh, ada juga yang dari Aceh Timur Langsa yang juga pinjam. Namun mereka dirujuk ke Banda Aceh karena ternyata bermasalah bayinya dan beratnya menurun sampai 800 gram waktu itu karena ada persoalan pencernaan dan lain-lain. Namun kemudian setelah keluar dari rumah sakit, mereka meminjamkan inkubator ke kita, tapi akhirnya kemudian dibawa ke Langsa waktu itu ya, ke Langsa dibawa dengan mobil ambulan. Buai saya bawa pulang ya ini katanya, karena saya nggak mungkin berada di Banda Aceh karena ada anak yang harus sekolah dan dia tidak bisa lama di Banda Aceh. Akhirnya kemudian dibawa pulang melalui dengan ambulan ke Aceh Timur Langsa. Next Mas Juan. Nah, ini beberapa kita kirim, ada yang kita kirim juga ke beberapa daerah peminjamannya. Jadi tidak hanya berada di Banda Aceh saja, tapi ada beberapa wilayah di luar Banda Aceh. Dan ada juga yang terakhir kemarin ada yang pinjam dari Biren, Kabupaten Pidi. Nah, kita juga melakukan misalnya di sini membersihkan inkubatornya ya, kemudian juga melakukan testing alat. Ini kira-kira rangkaiannya sudah bola lampunya putus. Kita melakukan maintenance ini dengan mengajak anak-anak mahasiswa yang ada di Universitas Syahkuala. Nah, ini teman-temannya. Nah, ini kebetulan Prof. Raldi waktu itu tahun hadir ya ke BFLF, ke Banda Aceh, dari Aceh Barat nggak salah waktu itu ya, dari Aceh Barat dengan Pak Sulaiman yang juga salah satu tim inkubator dari Aceh Barat. Next Mas Juan. Nah, jadi karena alasan tadi itu alasan yang pertama tadi itu inkubatornya pecah, jadi Prof. Valdi sangat berinisiatif bagaimana kalau kita bikin aja di Aceh alatnya gitu ya. Gimana kalau kita bikin aja pabriknya inkubator di sana supaya tidak membutuhkan biaya besar saat pengiriman dan juga tidak akan mengurangi kerusakan itu di saat selama perjalanan. Jadi berawal tadi karena pecah tadi itu masalah rusak tadi, kemudian berinisiatif untuk Prof. Valdi untuk membuat mini factory yang berada di luar Jawa gitu ya. Dan sekali juga sebagai alasan beliau juga karena sebagai untuk mengembangkan riset-riset yang ada, juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, menolong banyak bayi. Jadi kalau untuk wilayah barat ini USK ataupun Syahkuala yang menjadi penanggung jawab mini factory inkubatornya, dan kita akan berusaha untuk menjangkau seluruh wilayah di Pulau Sumatera. Jadi tahap awal ini kita coba nanti ke depannya untuk menyebarkan inkubator ini ke beberapa wilayah di Aceh. Sama seperti NTT juga ya Pak Ben, ternyata bahwa kalau di Aceh juga banyak pulau-pulau itu, ada pulau banyak, namanya pulau banyak, pasti banyak pulau-pulaunya itu yang berada di daerah Singkil. Kemudian ada beberapa lagi pulau-pulau yang lain, Pulau Breh, Pulau Nasi, Pulau Aceh, dan Sabang. Jadi memang banyak juga Aceh ini wilayah-wilayahnya itu berada di luar Pulau Sumatera ini ya. Jadi nah itu juga memang salah satu wilayah-wilayah yang sulit akses untuk fasilitas kesehatan, apalagi khususnya inkubator seperti ini. Jadi memang sangat nggak ada gitu ya. Nah,
Kemudian, nah inisiatif ini tahun 2019 mulai disambut baik oleh Ketua Jurusan kami waktu itu Pak Irwansyah, dan kemudian kita mulai melakukan pertemuan di secara online karena memang itu sudah mulai pandemi. Jadi mungkin karena hikmah pandemi juga ya, kita nggak beraktivitas di luar, tapi kemudian kita pikiran kita terus nih berpikir kemana mau bekerja apa, jadi nggak bisa diam malah otaknya gitu ya. Jadi kemudian kita pas momen ini kita mulai daring, mulai bisa melakukan diskusi-diskusi online seperti ini, dan alhamdulillah prosesnya memang kalau untuk di Aceh sendiri memang kita belum pernah tatap muka sama sekali. Nanti suatu saat insya Allah kita bisa mengundang Prof. Valdi dan tim ke Aceh, insya Allah setelah pandemi ini. Dan Halo Boy. Halo Boy, putus-putus. Masuk tadi. Jadi nanti harapannya ke depan kita bisa ketemu dengan Prof. Valdi dan tim UI dan juga tim USK. Mudah-mudahan kita bisa mengundang Prof. Valdi di pertemuan offline nanti tatap muka di Aceh gitu ya. Harapannya semoga bisa hadir nanti. Nah, di akhir Juni kita sudah mulai melaksanakan Juni dan Juli itu kita sudah mulai melakukan diskusi reguler, meeting reguler. Next Mas Juan. Boleh next Mas Juan? Udah kelihatan belum Boy? Halo? Saya pakai online, mobile online, jadi jaringan mobile, jadi memang ada yang telepon terputus. Lanjut, jadi ini kita mulai pertama diskusi dan kita memang sangat banyak sekali masukan dari Pak Ben ya di Cendana Kupang, karena memang beliau salah satu mini factory pertama yang ada setelah di UI ya, di Jawa, jadi yang untuk wilayah. Dan kita memang sangat banyak belajar dari teman-teman di sana, dan ini semua prosesnya adalah online, jadi kita meeting semua online, nggak pernah ketemu gitu ya. Jadi betul kayak jadi memang ya membuat mini factory ini tidak ada alasan karena kita nggak ketemu, nggak melakukan tatap muka, diskusi tatap muka, tidak ada ya. Jadi memang kita juga bisa melakukan ini dengan dengan teman-teman yang lain, walaupun melalui jaringan walaupun melalui daring atau online gitu. Next Mas Juan. Nah, ini kita persiapan untuk mini factory-nya. Nah, karena kebetulan di Aceh itu, di Banda Aceh kita punya beberapa inkubator yang dikirim dari UI, yang ada di BFLF, kita ambil kemudian untuk menjadi belajar kawan-kawan juga ya, kawan-kawan di lab. Jadi kita mempersiapkan ruang waktu itu, kemudian juga penanggung jawab, pelaksana dan lain-lain. Dan kemudian mulai Agustus awal itu sudah mulai pengiriman tools ataupun peralatan yang dari Jakarta. Next Mas Juan. Nah, ini beberapa peralatannya banyak sekali memang, dan ada lagi yang lain-lainnya. Nah, kami juga sangat surprise ya dengan pengiriman barang ini, bahkan wire pun dikirim oleh teman tim dari UI. Ya padahal kita di sini punya wire juga gitu, tapi memang sangat luar biasa sekali, segala hal betul-betul sampai yang sedetil-detilnya dikirim oleh tim dari UI. Next Mas Juan. Nah,
tahap awal sebenarnya bukan hanya skala 1:1 aja. Jadi untuk tahap awal itu kita diajarin teman-teman ini diajarkan untuk buat kotak wadah kecil gitu ya. Jadi bahkan mereka iseng-isengnya dengan apa sisa-sisa yang ada mereka buat duduk HP gitu. Jadi banyak ya kita ciptakan beberapa barang kecil-kecil yang sisa-sisa dari potongan-potongan ini kita gunakan untuk bikin yang lainnya, tempat kotak untuk nyimpan paku-paku itu, bau dan lain-lain. Kemudian tempat untuk dudukan HP dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita mulai buat yang skala banding 1:2 yang kecil ya. Dan ini sudah kita selesaikan ini dan sudah kita kasih ke kawan-kawan BFLF Aceh sana dan mereka pajang di BFLF-nya. Jadi yang kecil mini ini kita kasih ke BFLF untuk mereka display itu. Nah, next Mas Yuan. Nah, ini skala yang 1:1 ya. Memang proses awalnya kita model biasa bengkokan biasa seperti ini saja, tapi kemudian ke depannya karena juga lihat belajar dari pengalaman Pak Ben dan kawan-kawan, kita mulai bikin malnya supaya untuk bisa lebih bagus lagi. Karena kadang-kadang proses membengkokkan ini juga kadang-kadang nggak rata kalau nggak rata ya kalau kita nggak pakai mal itu. Jadi kadang-kadang dia bisa nggak terlalu ketutup ataupun nggak terlalu rapat seperti itu. Jadi memang kemudian kawan-kawan di Unsia bikin malnya lagi untuk sebagai dudukan dari penutup akriliknya. Next Mas Yuan. Nah, ini juga kawan-kawan kerjainnya juga sampai malam-malam ini, Pak Ben. Jadi memang biasa anak-anak mesin ini memang kerjanya biasanya memang biasanya malam, Pak Ben. Sukanya memang hobinya kerja malam gitu ya. Malam mesin-mesin muda begadang biasa gitu. Jadi mereka memang kerja sore sampai malam seperti itu. Jadi jarang memang di jam-jam kerja mereka kerja. Biasanya mereka kalau jam-jam kerja tuh buat tugas dan lain. Jadi memang kerja santai begini ya malam gitu ya sampai tengah malam. Mas Juan ini ada videonya Mas Juan, mungkin boleh diklik. Iya nih dua-duanya video ya. Ya udah. Oke, Fatima ro. Kak video. Landscape. Itu balik ini videonya. Nah, kita juga bikin dudukan untuk pembengkokan ini karena biar lebih fix ya, lebih lebih simetris, jadi kita bikin dari siku ya, besi siku itu yang kita buat, kita desain, kita kawan-kawan desain sendiri dudukannya. Kok bila iya Kakak. Nah, Mas Juan, next Mas Juan. Nah, jadi di akhir Desember kemarin 2020 atau kita rencana launching waktu itu. Cuman kemudian karena Pak Michael-nya tidak berada di tempat, kemudian kita mundur ke Februari, kalau salah saya Februari, tanggal 14 Februari untuk launchingnya. Kebetulan sekaligus dengan milad ulang tahunnya 1 dekade BFLF waktu itu. Nah, ini juga kunjungan ada teman-teman kunjungan dari kawan-kawan BFLF ke laboratorium kita, ke mini factory inkubator di Aceh. Kemudian ini kita launching bersama dengan BFLF. Waktu itu ada Bapak yang hadir itu Bapak Wakil Rektor 1 Unsia, Bapak USK itu Bapak Prof Marwan hadir dalam kegiatan tersebut. Next Mas Yuan.
Silakan next. Nah, kita juga karena sudah ada 4 inkubator waktu itu di Aceh, di Banda Aceh, kita juga kemudian kita hibahkan satu unit inkubatornya untuk Aceh Selatan, itu dengan kawan-kawan BFLF Aceh Selatan ya, Pak Gus Mawi, Pak Oge, kami bilangnya Pak Oge, beliau juga ketua BFF Aceh Selatan dan juga camat di salah satu kecamatan di Aceh Selatan. Dan waktu itu beliau langsung bawa pulang ke Aceh Selatan setelah kegiatan launching kita. Next, Mas Juan. Nah, ini kemarin kita udah serahkan yang hasil dari produksi dari USK ya, dari Minifactory USK ke BFLF Indonesia, diserahkan oleh Pak Ketua Jurusan Teknik Mesin, Bapak Dr. Irwansyah, dengan Pak Michael di Ketua Umum BFLF Indonesia. Nah, kemudian kita juga berkunjung dengan ke Kopelma, ini puskesmas, kepala puskesmas di Kopelma Darussalam, itu salah satu puskesmas yang berada di sekitaran komplek komplek kampus di Darussalam. Jadi kita memang targetnya ke depan kita akan bikin kerjasama dengan puskesmas terdekat dan juga dengan BFLF Indonesia. Jadi ini yang sedang kita usulin untuk proyek skim pengabdian kepada masyarakatnya, dan juga ada di sini sama Pak Zulfan juga kita melakukan buat ajukan untuk proyek penelitian inkubator ini juga dengan Pak Zulfan yang salah satu tim juga di inkubator USK. Nah, ini baru kita ajukan, insya Allah semoga berhasil, mohon doanya kepada Bapak Ibu semuanya, semoga semoga proposalnya berhasil diterima dan didanai. Yang dibilang tadi aktivitas akhir-akhir ini. Iya. Ya, semoga berhasil dan tercapai ya. Ya, kita semua juga mendoakan. Amin. Next. Nah, ini dari hasil kita pinjam kemarin, pertama kebetulan yang pinjam itu dia bayi prematur kembar ya. Jadi dia minta 2. Kebetulan kita ada 2 yang ready, satu yang kita ada yang hasil produksi dari Unsia juga, dan kita sudah testing di kampus juga 3 kali 24 jam. Nah, jadi kita kirim, kita hantar ke rumah keluarga si bayi. Nah, kemudian ini juga beberapa waktu kemudian juga Pak Ketua Jurusan juga datang untuk bersilaturahmi dan untuk melihat pemakaian inkubator yang pertama kita produksi di USK. Next, majuan. Sudah selesai nih. Nah, jadi memang tantangan kita di sini ya, minat mahasiswa itu di awal-awal begitu datang alat peralatan banyak itu pada semangat semua, karena memang mungkin alatnya baru ya, kayak heater pemanasnya yang begitu panjang besar dan lain-lain. Jadi itu menjadi semangat buat kawan-kawan mahasiswa untuk belajar gitu, untuk belajar potong-potong akrilik dan lain sebagainya. Cuman dari kayak menurun, saya lihat ini yang menurun. Tapi insya Allah ke depan kita akan berproses lagi. Di sini juga sudah ada tim saya aja dengan mahasiswa yang join untuk melakukan membuat inkubator ini kembali. Mudah-mudahan ada ke depan ya dana hibah dan donatur. Memang dana donatur ini juga sebenarnya sudah ada dari BFLF, dari teman-teman yang dikumpulkan dari teman-teman BFF. Cuman memang seperti yang Pak Bin bilang juga, bahwa ini bukan persoalan biaya saja, tapi juga kita bagaimana ini bagaimana kemudian kita bisa memproduksi dengan sebaik-baiknya. Jangan kesannya nanti ketika kita kasih ke masyarakat, oh gratis, ternyata nggak bagus gitu ya. Jadi memang betul-betul harus kita
kita buat yang terbaik itu untuk apa namanya untuk inkubator ini gitu. Nah, kendalanya pasti dengan kemarin karena memang dari awal kita mulai memang pandemi, dan semoga 2022 nanti kita sudah mulai aktivitas kembali, dan tahun ajaran baru nanti di Januari kita sudah mulai apa namanya dari luring ya, sudah mulai tatap muka, kuliah tatap muka, dan sudah mulai banyak nanti mahasiswa yang akan kembali dan beraktivitas di lab. Mudah-mudahan ke depan ini sudah semakin bisa lebih tercapai lagi nanti target kita ke depannya. Saya pikir segitu aja, Mas Juan. Ini dia beberapa harapan kita tadi, kerjasama kita dan juga dengan UMKM dan alumni. Jadi memang nanti kalau memang kita ajak kerjasama dengan alumni untuk bagian mana yang bisa disupport ataupun kita bantu kerjasama dengan alumni, dan juga ini bisa kedepannya bisa menjadi kayak seperti UI juga sebagai jadi pusat riset ya, dan untuk apa namanya untuk alat-alat kesehatan lainnya juga, khususnya untuk di Aceh. Next module. Udah. Ya, terima kasih pada Bu Ai atas pemaparannya dari apa usaha Bu Ai dan tim sana yang telah kerjakan terkait upaya pembuatan pabrik ini, inkubator ini. Nah, mungkin kalau dari sebagai host hanya ingin menanyakan setidaknya 2 hal saja sih. Yang pertama itu bagaimana cara menjaga keberlangsungan dari upaya pengerjaan di pabrik mini ini nih, terutama setelah produksi pertama ini jadi ya, istilahnya biar nggak mangkrak gitu ya setelah jadi produksi pertama. Terus yang kedua dampak apa sih yang Bu Ai itu paling rasakan atau yang paling tampak di mata Bu Ai dari usaha pembuatan pabrik ini atau manufacturing inkubator ini sendiri sih. Cuma itu aja. Dan nanti Ibu Ai bisa jawab. Iya, jadi Mas Juan, kalau untuk menjaga keberlangsungan mini factory ini tadi kita salah satunya tadi itu usulin skim kita buat untuk pendanaan ya, untuk di kampus ya, skim pengabdian kepada masyarakat. Dan yang untuk yang lain-lainnya, karena ini kan memang belum produksi lagi ya, jadi belum ada pengeluaran yang lainnya, paling kita menjaga untuk maintenance barangnya, peralatan saya saja. Jadi kita nyimpan, kita bersihkan dan lain-lain. Jadi dan ya seperti Pak Ben bilang juga bahwa tidak ada yang no free service kan, nggak ada yang mau gratis semua. Jadi kalau kita mau sesuatu itu maksimal, kita juga harus berkorban. Jadi kita juga keluarin dana pribadi juga pasti itu, Mas Juan. Nah, ya. Ikut skema pendanaan, terus menjaga maintenance bareng, sama itu tadi sedikit pengeluaran dana pribadi ya. Iya, betul Mas Juan. Ya, jadi itu yang pasti. Dan Pak, saya juga teringat dengan Pak Ketua Jurusan kami karena beliau penanggung jawabnya kan. Jadi beliau sering menanyakan reguler, wah ini gimana nih, apa nih. Jadi sering banyak diajak diskusi juga. Dia bilang, wah ini nggak ada progres nih, saya ditanya-tanya sama Prof. Galdi gitu. jadi memang harus kita buat sesuatu, memang terus-menerus harus kita buat sesuatu, menjaga apa namanya, semangat itu ya, mood itu untuk buat di mini factory gitu ya. Jadi memang saya juga kemudian termotivasi juga karena ketua jurusan kami juga sangat mensupport ini. Jadi memang betul-betul sangat sangat membantu untuk motivasi itu untuk terus berlangsung. Kemudian kalau untuk dampaknya ya pasti dampak ini pasti semakin luas informasi yang kita berikan pada masyarakat ya, khususnya di daerah wilayah Aceh. Jadi kayak kemarin kita diskusi dengan kayak puskesmas gitu ya. Jadi ternyata memang waktu pas kita diskusi, ternyata ada kasus-kasusnya, ada kasus bayi prematurnya. Cuma memang mereka nggak terinformasi. Jadi memang mungkin ke depannya tidak hanya membuat
alat juga, tapi bagaimana mengedukasi, menginformasikan kepada masyarakat luas. Jadi memang kita sering beritakan juga, misalnya kayak kemarin launching kita beritakan naik ke media massa, ke koran dan ke media online juga bahwa hari ini Aceh itu sudah ada inkubator mini factory pabrikasi pembuatan inkubator untuk bayi gitu ya. Jadi sehingga itu membuat masyarakat semakin terinformasi dan dapat menolong bayi-bayi mereka. Gitu Mas Juar. Ya, kurang lebih seperti itu ya, seperti yang sudah Bu Ai sampaikan. Nah, terima kasih kepada Bu Ai yang sudah, dan juga Pak Ben sudah meluangkan waktunya untuk memberikan paparan. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke sesi berikutnya bersama bintang tamu, sebelum kita lanjut lagi ke sesi berikutnya, ingin segera menginfokan akan ada bintang tamu kita nih. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke bintang tamu spesial kita. Nah, kita akan ada break dulu sebentar, dan nanti penasaran gimana kan nanti kan kelanjutannya setelah special break yang akan saya putarkan dalam video berikut ini. Nah, sembari bisa special break ini bisa ambil snack dan yang lain-lain ya. Bluetooth elektrokardiografi ini memiliki fungsi untuk mentransfer data ke device telekomunikasi seperti smartphone dan laptop untuk mempermudah pengambilan dan penyimpanan data EKG pasien. Bluetooth elektrokardiografi ini juga dilengkapi dengan aplikasi Proto One yang merupakan hasil kerjasama dengan alumni ITB untuk mengolah data dari Bluetooth EKG dan mendisplaynya sebagai grafik EKG yang bisa dibaca dan dianalisa oleh tenaga medis. Glukometer adalah alat non-invasif untuk mengetahui kadar glukosa, kolesterol, dan tekanan darah di dalam tubuh yang bekerja berbasiskan sinar infrared dengan panjang gelombang 1200 nanometer. Dengan cara menaruh jari di atas sensor, maka alat ini akan mengukur besaran sinar yang terabsorpsi dan menghasilkan nilai glukosa, kolesterol, dan tekanan dalam tubuh yang baik untuk mengetahui gejala stroke berulang. Recording stopped. Human Friendly UVC ini memiliki panjang gelombang 254 nanometer yang dapat berfungsi untuk mensterilkan ruangan yang jarang terdapat manusia di dalamnya dari bakteri dan virus. Alat ini bekerja efektif pada ruangan dengan ukuran maksimal 3x3 meter dan akan menyala secara otomatis selama 10 menit pada setiap 30 menit sekali. Disebut human friendly karena alat ini mampu menyala dan padam secara otomatis saat ada manusia di dalam ruangan, sehingga aman bagi manusia karena dapat terhindar dari paparan sinar UVC. Low Cost Mini Patient Health Monitor ini dapat mengukur 4 parameter vital pada tubuh manusia seperti detak jantung, saturasi oksigen, suhu kulit, dan suhu tubuh. Alat ini memiliki keunggulan dalam beberapa hal seperti mudah dibawa, penggunaan yang sederhana, berukuran kecil, dan merupakan alat reusable.
Alat ini dirancang agar memudahkan pihak medis memetakan keadaan vital pasien sekaligus menunjang puskesmas daerah ataupun klinik yang belum memiliki pasien monitor. Di samping itu, penggunaan alat low-cost mini patient health monitor nantinya juga akan terintegrasi dengan aplikasi pada Android. Air Purifier and Disinfection atau disebut juga Puridis merupakan alat yang berfungsi sebagai pembersih dan desinfeksi udara pada ruangan tertutup ber-AC yang dimana tidak memiliki ventilasi keluar karena adanya pembatasan pertukaran udara. Kondisi ini menjadi berbahaya di tengah masa pandemi COVID-19 karena memungkinkan terjadinya penularan virus dari orang tanpa gejala. Maka dari itu, Puridis dilengkapi dengan 2 jenis filter yang berbeda, yaitu filter karbon aktif dan filter HEPA, serta lampu germicidal UVC sehingga dapat membunuh virus dan bakteri berukuran mikron sampai nano. Selain itu, alat yang dikembangkan oleh Profesor Raldi Artono Kustur dari Departemen Teknik Mesin ini juga dilengkapi dengan particle counter sebagai alat pengukur jumlah partikel sehingga dapat mengetahui jumlah penurunan partikel yang ada di ruangan. SPIDEC atau Smart Pillar Decontamination merupakan alat untuk melawan kuman dengan kekuatan lampu UVC. Sinar UVC adalah alat disinfeksi yang cepat, hemat energi dan ramah lingkungan serta efektif dan terbukti melawan bakteri dan virus berbahaya di permukaan dan udara. Selama proses disinfeksi UVC, tidak ada bahan kimia yang ditambahkan ke udara, air atau permukaan. Alat ini dapat digunakan sebagai strategi disinfeksi untuk membersihkan ruang tamu, ruang kerja, dapur, kamar, bersama dengan pembersih harian menggunakan alat dan metode konvensional. Alat ini menggunakan sistem padam otomatis jika ada pergerakan manusia yang dihasilkan dari penggunaan 4 sensor gerak pada setiap sisinya. Oke, kita lanjut. Recording in progress. Nah, terima kasih. Untuk sesi kembali lagi di Cakap Podcast dengan acara dengan bikin publik ini bisa melalui ribuan baik. Nah, di sini kita sudah kedatangan nih bintang tamu spesial kita, yakni Mas Ibnu Royhan atau yang bisa dipanggil Mas Dehan selaku juga bagian dari tim inkubator UI ini. Nah, Mas Dehan gimana kabarnya? Masih sehat? Ya, sehat. Suara saya masuk? Masuk. Nah, untuk aktivitas apa aja sih ini Mas Dehan lakukan selama akhir-akhir ini? Oke, yang minggu-minggu ini akhirnya lebih sibuk ke perakitan inkubator untuk menyelesaikan pesanan dari beberapa agen relawan, khususnya agen relawan institusi YKMNU. Kita targetkan sebelum akhir tahun itu sudah selesai sehingga bisa kita kerjakan yang lain. Seperti itu, Juan. Oke, terima kasih atas penyampaiannya mengenai aktivitas lain-lain ini. Nah, sekalian Mas Leon nih boleh cerita nih gimana sih mengenai perjalanan dan juga ataupun perkembangan dari Public Mini Public Mini yang diberi nama Mini Factory Incubator ini nih. Boleh cerita sebagai
mengenai perjalanan dan juga perkembangan dari upaya pembuatan pabrik mini ini, serta tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi. Iya, jadi mungkin sedikit aja dari saya karena memang mengisi dari akhir sesi ini, saya mungkin tidak menggunakan slide tapi hanya berbicara langsung. Jadi yang belum banyak diketahui orang mengenai kenapa sih kita membuat mini factory inkubator ini seperti itu. Jadi memang basisnya dari tahun 2012 hingga sekarang pun kami di sini tim inkubator UI kita menyebutnya atau badan hukumnya kita menyebutnya Yayasan Bayi Prematur Indonesia berfokus kepada produksi sewaktu itu di tahun 2013 hanya berproduksi di wilayah Depok saja, baik itu hood akriliknya maupun box kayunya seperti itu. Seiring juga berjalannya waktu, memang kita mencari beberapa UKM bukan hanya 1-2 tempat, tapi juga beberapa tempat di luar Depok. Bahkan kita harus mencari di luar Jawa Barat, yaitu di wilayah Jogja. Kenapa saat itu kita berpikir untuk membuat produk yang lepas pasang seperti itu. Jadi sewaktu itu sudah di tahun 2016 ada beberapa UKM yang sudah bekerja sama di 2 wilayah tempat yang berbeda, baik itu di Depok, Jawa Barat, dan juga Jogja. Nah itu sebenarnya pusat-pusat dari pembuatan inkubator yang sudah beredar 250 unit yang tersebar di Indonesia. Dan beberapa komponen kita lebih banyak sekarang menggunakan toko online. Nah tetapi semuanya dari hasil produksi-produksi UKM di Depok dan di Jogja ini memang berfokus kembali ke Depok untuk di assembly atau dirakit dan untuk dikirimkan kembali ke agen-agen relawan yang membutuhkan inkubator tersebut. Nah, tetapi memang ada pemikiran, awalnya sebenarnya bukan pemikiran bahwa kenapa kita harus bikin mini factory, tapi bagaimana menghandle seluruh Indonesia ini loh. Inkubator portable ini bisa menaungi di seluruh tempat atau lokasi di Indonesia. Mengapa? Karena memang sudah dijelaskan sedikit tadi oleh Bu Ayi, yang saya juga pertama kali mengirimkan inkubator jauh ke wilayah barat Indonesia, Aceh waktu itu. Memang saya sendiri sebagai penanggung jawab itu ada rasa khawatir akan pecah, dan ternyata benar sampai saat di sana pecah. Memang saya belum ada pengalaman pengiriman dengan jasa kurir dan segala macamnya, apalagi barang yang sebesar inkubator portable. Walaupun inkubator portable bisa diangkat 1 orang, saya jarang sekali mengirimkan barang yang sebesar itu misalkan. Nah jadi memang di tahun 2014 itu menjadi PR memang. Bukan PR bukan sekadar bagaimana kita bisa menghandle seluruh Indonesia, baik itu produksinya maupun keamanan dari inkubator tersebut. Nah, kemudian juga ada masalah kita mengetahui bahwa Indonesia ini kepulauan, baik itu di wilayah barat, tengah, maupun di timur. Dan bukan hanya kepulauan yang menjadi prioritasnya, tetapi masalah kasus-kasus bayi prematur dan juga angka kematian bayi baru lahir di beberapa wilayah-wilayah terluar. Itu memang ternyata lebih tinggi secara statistik dibandingkan dengan kota-kota besar. Nah, dari situlah kita di sini tim Paraldi dan di tim itu berpikir kalau memang hanya 1 tempat lokasi pembuatan inkubator hanya di Depok untuk menghandle seluruh Indonesia, ini menjadi kesulitan memang. Dalam artian terlalu berfokus dalam 1 titik untuk menyebarkan ke seluruh Indonesia yang begitu luas. Nah, salah satu adalah berpikirnya saat itu Paraldi, kenapa kita tidak membuat beberapa pusat-pusat produksi. Kita menyebutnya dulu pusat-pusat produksi, belum ada istilah mini factory. Awalnya kenapa ada istilah mini factory nanti saya akan jelaskan. Tetapi inginnya adalah sebenarnya kita menyebutnya ada 1 titik yang tersebar di seluruh, khususnya di luar Indonesia, produksi yang bertugas memproduksi inkubator portable tersebut. Kenapa?
Jadi nanti inginnya ke depannya maupun beberapa tahun ke depan dan segala macam, itu mereka-mereka lah yang akan menyuplai daerah-daerah terdekat terluar di Indonesia tersebut. Misalkan contoh yang sudah terlaksana misalkan sekarang, yaitu di Aceh. Nah, setidaknya nanti memang kita berpikiran bahwa Aceh itu akan mensuplai mungkin dari Aceh sampai Sumatera Tengah Barat atau Padang seperti itu. Nah, nanti mungkin aja kita bertemu lagi ada suatu mitra yang bisa bekerja sama di Sumatera yang bagian tengah untuk menghandle ke sampai Lampung misalkan. Jadi yang awalnya pengiriman dari Depok semua itu bisa tersebar dari beberapa tempat. Salah satunya yaitu masalah pengurangan biaya kirim dan juga resiko kerusakan seperti itu. Jadi memang itulah beberapa poin kenapa kita membuat pusat-pusat dari pusat produksinya inkubator di beberapa wilayah Indonesia. Nah, untuk masalah manufactory-nya, jadi munculnya itu awalnya dari suatu proposal pengabdian masyarakat. Yang awalnya juga dari pertama kali kita melakukan di Universitas Nusa Cendana yang sudah dikelola oleh Pak Ben saat itu. Jadi juga saat itu memang saya pun sebagai penanggung jawab operasional, waktu itu memang sudah berfokus ke pembuatan inkubator lepas pasang. Tetapi saat itu di tahun 2018 sudah ada ancang-ancang membuat pusat-pusat produksi di luar wilayah Indonesia. Saya berpikir kalau membuat inkubator CKD khususnya yang akrilik ini membutuhkan mesin laser cutting. Setelah saya cari-cari, memang laser cutting itu lumayan harganya, sekitar 50 jutaan ke atas. Nah, ini sedikit memberatkan memang, jika memang kita ingin menghibahkan laser cutting yang begitu mahal, apalagi keluar Indonesia yang pengirimannya saya juga belum begitu paham seperti itu. Nah, saya lupa bahwa sebelum lepas pasang, kita telah membuat inkubator yang utuh. CBU kita menyebutnya, completely built up. Kepikiranlah saat itu kenapa kita tidak mereplikasi inkubator yang utuh dulu untuk bisa diproduksi di beberapa lokasi-lokasi terluar, mitra-mitra yang mau bekerja sama. Nah, saat itulah tercetus di Oktober 2018 saat kami berkunjung dari Aceh ingin pulang ke Jakarta. Ya, setelah kami mengisi seminar, yang ingin dibuat adalah beberapa manufactory di beberapa luar Indonesia. Nah, saat itulah tercetus adanya istilah manufactory. Begitu, Juan. Nanti kita lanjutkan ke problem-problemnya. Wah, ini semakin memberdaya wawasan mengenai perjalanan manufacturing ini sendiri. Iya. Mungkin Mas Lian sebelum kita balik lagi ke narasumber untuk closing statement atau Mas Lian masih ada tambahan kah? Oke, mungkin satu lagi sebelum diakhiri. Jadi memang banyak orang yang bertanya sebenarnya problem atau kendala selama pelaksanaan menjalankan atau merealisasikan manufactory ini. Jadi yang saya sebut di sini Indonesia itu begitu beragam, baik itu suku, agama, ras dan segala macam, dan juga kami melihat dari daerah-daerahnya, apalagi aspek-aspek sumber daya, baik itu sumber daya di dunia online-nya dan segala macamnya. Jadi memang sewaktu pertama kali merealisasikan di Kupang, saya pun langsung mencari beberapa toko-toko yang mungkin bisa mensuplai dari kebutuhan manufactory di Kupang tersebut. Tetapi ternyata memang agak sulit saat itu. Benar yang dikatakan Pak Ben, memang harga akrilik di sana cukup mahal, dan saat itu saya berpikir kalau saya pesan dari Jakarta ternyata ada minimum pemesanan. Wah, saya tuh jadi bermasalah lagi. Habis itu kita cari lagi yang paling dekat dari Surabaya.
dan juga ternyata masih memang ada minimum pemesanan. Nah, jadi saat itu memang ya udahlah kita pesan aja dari langsung Kupang, dan saya menyadari bahwa memang tidak semua lokasi itu bisa menyediakan beberapa komponen-komponen yang kita butuhkan. Tetapi dari beberapa sumber daya manusia yang sudah bekerja sama, itu bisa membantu karena memang mereka lah yang tahu kondisi di tempatnya masing-masing, sehingga sangat membantu saya untuk mensuplai atau memberitahu komponen-komponen atau part-part yang dibutuhkan di lokasi di sana. Nah, kemudian juga masalah beberapa komponen kecil istilahnya. Kalau komponen besar tuh berarti akrilik, kayu, tapi komponen kecil misalnya kelistrikan dan kebutuhan mini factory, itu juga ternyata tidak semua kebutuhan bisa tersuplai dari satu lokasi. Karena yang tadi saya bilang sumber daya dari beberapa internetnya atau di beberapa penjual di lokasi ternyata tidak ada. Jadi memang kita harus mengirimkan dari beberapa kota-kota besar langsung ke tujuan dari lokasi manufacturing tersebut. Tapi ada satu hal yang sangat saya salut, bahwa dari baik itu dari Pak Ben yang Undana dan juga dari WSK Bu Ayi, semua sumber daya manusianya sudah sangat saya bilang lebih daripada saya khususnya, dan lebih dari tim di sini pada umumnya. Kenapa? Karena merekalah yang sudah membuat langsung dari tangannya. Nah, bayangkan kalau yang di sini di Depok, kalau Pak Ben dan Bu Ayu sering dengar mungkin, kami sebenarnya tidak pernah membuat langsung, mengelem, memotong dan segala macam. Motong-motong, sekadar motong sih pernah, tetapi hingga membuatnya itu memang kita menyerahkan kepada UKM seluruhnya. Jadi kami yang mendesain, kami yang mengontrol, dan juga kami yang menjaga kualitasnya sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itulah mungkin yang saya salut dari yang sudah berjalan saat ini manufacturing-nya. Saya kembalikan ke Juan. Ya, terima kasih atas pemaparan sebagian pemaparan dari Mas Len. Nah, sebelum kita tutup sesi podcast pada sore ini, nah mungkin barangkali closing statement dari kedua narasumber kita, baik Pak Ben maupun Bu Ai. Silakan closing statement-nya. Pak Ben dulu dah. Atau dari Aceh dulu. Tadi kan udah dari timur, sekarang dari barat. Oh, boleh nih. Ya, boleh. Ya udah. Iya, closing statement dari kita di sini di Aceh bahwa semoga ini nggak akan putus ya. Jadi kerjasama dan mini factory ini terus berjalan. Jadi sehingga akan mendapat manfaat bagi masyarakat yang lain juga, khususnya di Aceh. Jadi kita memang targetnya ke depan itu ada beberapa wilayah yang sulit terjangkau fasilitas kesehatan yang bisa kita support untuk mini faktor untuk inkubatornya. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak yang bisa join juga dengan kita untuk membantu membuat mini faktor ini. Dan beberapa alumni juga sudah banyak membantu kita untuk buat ini. Jadi memang harapannya ke depan semakin menjangkau untuk daerah-daerah lain yang bisa kita buat inkubatornya, yang bisa kita berikan kepada masyarakat, karena ya itu bentuk pengabdian kita. Seperti di kampus itu bentuk pengabdian kita Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya itu bisa bermanfaat pada masyarakat. Itu aja Pak Ben, silakan. Nah, gantian nih Pak Ben. Ya, closing dari saya, kami berharap memang inkubator gas ini terus berlanjut. Kita bukan hanya terus berlanjut, tapi merambah sampai ke pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, karena kita tahu bahwa banyak provinsi yang perlu dijangkau,
terutama yang non-kontinen. Jadi memang salah satu mimpi kami di sini adalah bisa masuk ke daerah pulau kecil. Memang masih berpikir bagaimana caranya, tapi tentunya kalau kita bisa masuk sampai ke pulau-pulau kecil, ya pulau-pulau kecil yang ada di contoh NTT, maka mungkin ini juga menjadi salah satu yang pertama di dunia ada inkubator masuk sampai ke pulau-pulau kecil. Dan makanya memang progres dari teman-teman di tim UI yang mungkin juga ada riset masalah renewable energy dengan inkubator bayi, mungkin bisa sama-sama bisa mensupport ke depannya. Dan memang ini menjadi terobosan tersendiri kalau bisa masuk ke pulau-pulau kecil yang memang dari listrik juga masih kadang-kadang tidak tersedia, atau kalaupun tersedia dia hanya 4 jam, 5 jam dalam satu hari. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, mungkin ya, makasih Bu Ai, Pak Ben. Nah, mungkin terakhir dari Pak Raldi mau ingin menambahkan atau bagaimana? Ya, saya perhatikan dari tadi banyak hal yang saya juga belum tahu kalau nggak diceritain soal Pak Ben dan Bu Ai. Tentunya saya sangat berterima kasih bahwasanya Pak Ben dan Bu Ai melanjutkan cita-cita kita untuk memang merealisasikan Mini Factory ini. Nah, kalau dari saya tuh gini, katakanlah ini pasca konstruksi lah ya. Jadi Mini Factory ini udah jadi. Kita harus apa? Kan gitu. Jangan biarkan satu produk Anda mangkrak. 2, jangan biarkan Mini Factory Anda mangkrak. Mini Factory Anda nggak boleh mangkrak. Apa artinya? Artinya kita harus bikin program. Misalnya gini, misalnya ya, tahun 2022 tuh Mini Factory Anda mau ngapain aja? Tahun 2022, 1 tahun, jadi programnya jangka pendek. Nah, pertama, keberlangsungan membuat inkubator itu nggak boleh berhenti. Kalau Anda berhenti sekian bulan, Anda mau bikin lagi nggak bisa. Orangnya udah nggak ada, pergi ke sana, kemari, dan sebagainya. Sehingga kalau saya bilang, ini contoh aja ya, sebulan harus bikin 1. Whatever it is, dari mana datanya, dan sebagainya nggak usah dipikirin dulu. Tapi ini keberlangsungan keterampilan Anda. Kalau 1 bulan bikin 1, kan berarti setahun ada 12. Misalnya. Nah, 12 ini nggak boleh mangkrak. Berarti bersamaan dengan itu, Anda harus, kalau di Aceh, kan ada 23. Ada berapa provinsi? Saya lupa. Berapa? Kabupaten kota. 23. Ada 23. Berarti targetnya 23. Tapi katakanlah 23 itu 2 tahun. Jadi setahun 12 kan? Berarti apa kalau setahun 12? Anda juga harus mencari dananya 12. Ya kan? Nah, berarti kalau Pak Ben bilang tadi, saya nggak tahu kalau di NTT ada berapa kabupaten kotanya, ya. Berarti dana itu juga diperlukan segitu kan? Nah, sekarang ada target dana berarti. Nah, kemudian bukan itu aja. Itu kalau saya bilang itu dari sisi produk. Sekarang dari sisi penyebarannya, kayak kita aja di sini. Saya kan quote unquote asal ngomong 300. Saya selalu bilang tahun depan. Tahu-tahu udah 9 tahun baru 136. Tapi Anda bayangin dong. Bayanginnya apa? Orang lain nggak ada loh yang bisa 136 kota ini. Jadi itu udah luar biasa. Nah, kalau dalam 1 tahun Anda nggak usah mencapai 12 kabupaten itu. Separuhnya aja, bisa nggak? Sekarang udah ada mungkin 3 ya. Tamyang udah ada yang kita kirim. Kalau bisa 12 bagus. Kalau nggak bisa separuhnya aja. Berarti kita harus juga mencari dana untuk produksi sekian gitu. Jadi mengisi program 1 tahun aja tidak mudah loh. Yang pertama, kita udah tidak mudah mendirikan manufacturing-nya. Yang kedua, tidak mudah juga menjalankan factory itu bekerja. Jadi kalau saya sering mengatakan jangan biarkan inkubator Anda mangkrak, maka sekarang saya sampaikan ini baru kepada dua lokal ya, Undana dan USK. Jangan biarkan mini factory Anda mangkrak. Maka saya akan bertanya nanti bulan Januari, mana programnya mini factory itu untuk tahun 2022. Saya kejar lagi.
Ibu Ayu siap-siap saya kejar lagi, mana program 2002. Januari dijadiin. Nah Siap, kemudian gitu jawabnya benar. Nah bagi kami gini nih, emang sembarangan kita menentukan pendana ataupun SK untuk jadi manufacturer. Oh tidak. Inti utamanya satu yang kami cari. Adakah orangnya di sana yang mau ngurusin, dedicated untuk manufacturer itu. Jadi kalau saya mau milih tempat lain lagi, saya harus nyari siapa dulu orangnya di situ yang ada. Apakah orang itu bisa kami percaya untuk mendedikasikan dirinya untuk manufacturer itu, dan kemudian selanjutnya menolong bayi-bayi prematur dengan inkubator itu, belum tentu ada. Universitas boleh bagus tak, tapi kalau orang yang nggak ada, saya nggak akan bikin di situ. Karena inti utamanya ada orangnya ada, sumber daya manusianya ada. Karena nanti dari dia tuh dia akan ngajak orang, dia akan jadi leadernya, pionirnya dan seterusnya, dan sustainability-nya, keberlangsungannya. Kalau enggak, Ibu Ayu pergi aja, meninggalkan ini semua, saya yakin manufacturer itu akan mati. Nah, kira-kira begitulah. Nah, kita mendirikan sebuah organisasi itu juga nggak sembarangan. Artinya saya mendedikasikan diri saya nih untuk yayasan ini agar memang bisa menolong bayi-bayi. Saya tularin A, B, C dan sebagainya. Demikianlah juga yang harus dilakukan oleh baik Ibu Ayu maupun Pak Ben. Nah, kalimat saya itu begini. Ini bahasa Inggris, tapi saya sering juga mengatakan, if you have no action, nothing happen. If you take action, miracle happen. Nah itu pasti loh. Jadi Anda action aja deh gitu. Allah nanti yang akan membuka jalan semua itu. Nah kalau Anda nggak action apa-apa, itu dia. Manufacturer Anda akan mangkrak. Jadi sekarang tugas saya itu mendorong Anda. Oh saya dorong. Saya dorong lagi sana. Bikin ini, bikin program, bikin ini dan sebagainya. Dan saya kasih ingat nanti. Saya juga nge-WA aja. Apa susahnya saya nge-WA Ibu gitu. Ibu gimana udah bikin program belum buat tahun 2022? Minggu depan Ibu belum jawab, saya WA lagi. Sampai akhirnya Ibu nggak betah gitu. Itu saya bilang, ini kalau Ibu sampai nggak betah itu artinya jadi. Kalau buat saya gitu. Karena Anda akan ngajak orang lain lah, mahasiswa lah, dosen lain kah, alumni kah gitu. Pak Ben gitu juga. Tapi by the way, kemampuan dari manufacturer ini lebih daripada sekedar bikin inkubator loh, gitu. Bikin yang lain-lain juga bisa. Kita di sini lihat bikin puridis, bikin apa sebetulnya, knowledge-nya sama banget sama inkubator. Menghadapi pandemi dan sebagainya, knowledge-nya sama banget. Jadi Anda bisa juga bikin yang lain-lain. Nah, lantaran ada manufacturing, Anda bisa bikin 1 proyek penelitian, 2 proyek pengabdian masyarakat yang setiap tahun ada dari Dikti. Nah, itu dikerjain. Jadi, kalau boleh saya bilang, sekarang masanya, utamanya tahun 2022 ini, pasca konstruksi, udah selesai konstruksinya, terus Anda mau isi apa? Indonesia udah merdeka, terus kemerdekaan ini mau diisi apa? Nah itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa berkontak lagi. Dan semoga apa yang kita usahakan ini terus berkembang ya. Dan ini ada Ibu Endang Umar yang ikut mendengar. Saya senang loh Ibu Endang ikut mendengar. Dan dengan demikian spiritnya itu tersampaikan kemana-mana. Dan semoga dengan meeting kita seperti ini, saya sangat menghargai Juan ini ya. Mau dia bisa ngomong, nggak bisa ngomong, pokoknya dia udah menyelenggarakan sesuatu. Anda lihat Juan, ngomongnya 3 kali mesti diulang. Jadi saya sabar aja nunggu dia. Tapi yang jelas, podcast ini jadi gitu. Ini kan yang kedua. Jadi semoga kita bisa mengembangkan podcast ini, agar program-program kita bisa tersebar kemana-mana. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih kepada Pak Aldi dan juga pada narasumber kita yang sudah di sini. Ini
Ibu Ai, Pak Ben, dan juga bintang tamu kita Mas Len ya. Kira-kira, dari acara podcast ini semoga ini bisa menjadi inspirasi bersama bagi kita semua yang hadir menyaksikan podcast ini, baik secara online, baik langsung melalui Zoom secara live pada sore ini, ataupun nanti bisa lihat selengkapnya di link YouTube, di link YouTube yang akan diberikan. Link YouTube yang akan diberikan. Sekiranya semoga dengan topik podcast pada sore ini mengenai semua bisa menginspirasi institusi-institusi lainnya melakukan dan komunitas lainnya melakukan gerakan serupa dengan membuat public mini layaknya mini factory incubator ini, dan juga melakukan yang kiranya bisa menolong aktivitas masyarakat banyak, dan juga bisa mengembangkan mengembangkan produksi untuk peralatan lain-lainnya dengan kehadiran public mini selain di samping inkubator juga. Sekian saya Juan selaku host pada sore ini. Podcast ini kami tutup. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya untuk yang lainnya, dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Podcast ditutup. Terima kasih Mas Juan. Pak Ben, terima kasih. Ya, Bu.